mengantisipasi bahwa tidak ada nanti tirta yang asin, walaupun dicampur dengan air bersih dan air kelapa. Tetap saja kebersihan tirta itu akan menjadi pertanyaan. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Pada hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan Hari Raya Nyepi bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Om Swastiastu. Aji Dewa Suratnaya akan berbicara tentang perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1944 di tahun 2022 tahun ini. Aji, gimana Aji, kabarnya sehat? Sehat. Astungkare. Kayaknya kemarin Aji tampil di banyak kegiatan. Padat sekali Aji. Ya lumayan agak padat. Nah, pelaksanaan Hari Raya Nyepi di mana Aji? Saya masih menunggu jawaban dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Biasanya saya nyepi di Klaten ya. Gitu. Ya. Berarti nggak sama keluarga nih Ji? Jarang ya. Jarang ya. Nggih. Nah Haji, kita akan berbicara tentang sebelum pelaksanaan Nyepi sampai ke pelaksanaan Nyepinya. Nah, baik. Ini apakah ada pengaruh kepada Buana Agung dan Buana Alit ketika kita melaksanakan Melasti dan Tawur Agung? Iya. Menurut saya, kalau kita baca memang dua sumber itu, Lontar Sundari-Gamo dan Lontar Aji Somandala, itu memang sangat sederhana ya. Pasti adalah anu, Tawur adalah anu, kan begitu. Tapi harus diingat juga bahwa sekecil apapun upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu, kan sekecil apapun, apalagi yang besar seperti Melasti dan Tawur ya, itu memang harus berdampak kepada Buana Agung, Jagat Agung, makrokosmos, dan juga berpengaruh terhadap atau kepada Buana Alit. Buana Alit. Ya, mikrokosmos, Jagat Alit. Secara sederhananya gimana sih? Iya, begini. Kalau kita melakukan upacara ya, itu akan memberikan dampak dan akan ada sesuatu yang bergejolak dari alam. Ya. Dan juga dari setiap Jagat Alit. Ciptaan. Jadi ciptaan ini juga bukan hanya manusia ya, tetapi juga tumbuh-tumbuhan, hewan. Alam yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Inilah sebetulnya esensi dari setiap upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu. Nah ini, apalagi kalau kita bicara Melasti. Wah, Melasti itu kan objeknya air. Katakanlah secara umum boleh dikatakan Melasti adalah ya kegiatan yang melestarikan sumber daya air. Jadi objeknya adalah air, sehingga Melasti itu ketika dilaksanakan oleh umat Hindu, maka dia akan memberikan dampak positif terhadap air. Kita tahu bahwa air itu kan mengelilingi bumi, ya kan? Bumi itu dikelilingi air, 20% katanya air. Sehingga kalau saja Melasti itu dilaksanakan dengan benar dan tepat, ya kita yakin selama ini nggak ada yang salah, ya, pastilah berdampak kepada air. Sehingga karena air mengelilingi bumi, maka seluruh laut di bumi ini akan terkena dampak positif dari upacara Melasti. Hanya mungkin yang perlu dikaji ulang, apa itu? Bukan sastranya yang salah, bukan Sundari-Gamo dan Aji Somandala itu tidak benar, tapi harus dikembangkan. Karena kita tahu para leluhur membuat sastra-sastra, ya termasuk dua lontar ini, pastilah tidak semuanya secara terang-terangan. Artinya apa? Orang Jawa mengatakan banyak sanepan. Jadi kita tidak cukup hanya mengkaji yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Demikian juga Melasti ini, kalau kita ingin Melasti betul-betul memberikan dampak kepada Buana Agung,
Coba kita urai lagi pelaksanaan melasti ini. Ya, tidak main-main ini, nggak main-main. Itu yang pertama untuk dampak terhadap Buana Agung. Buana Alit bagaimana? Ya, demikian juga untuk Buana Alit. Bagaimana kita bisa membuat bahwa melasti ini akan memberikan dampak positif bagi setiap rumah tangga umat Hindu. Kalau selama ini kan setelah melasti kita akan dibekali tirta. Sementara kita harus tahu setelah melaksanakan melasti itu. Iya, dibekali tirta, dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah. Kita, untuk keluarga. Untuk keluarga. Tapi kita lihat juga tirta ini asalnya dari mana? Kan sebagian dari laut. Dan kita juga tahu kalau hanya mengambil tirta dari laut saja, ya kita tahu air laut memang asin dan laut memang memiliki daya menyucikan apapun yang masuk ke laut. Air laut tetap suci dan tetap asin. Tapi kita juga harus logis dong berpikir. Logika kita nggak boleh dibuang, nggak boleh ditinggalkan. Karena dalam Nyaya Darsana jelas disebutkan laukika, utamakan laukika, logika. Mungkin untuk pengambilan air laut sebagai tirta perlu dikaji ulang, bukankah? Tapi kan kalau misalnya kita lihat itu memang sudah berjalan di masyarakat. Iya, dan tidak ada salahnya kalau kita misalnya melengkapi dengan cara yang bisa diterima oleh semua kalangan. Kita yang tua, tapi juga oleh generasi muda. Ya, kita tahu bahwa tidak semua laut sekarang ini bersih. Suci ya, suci. Tapi benar sih kalau kita apa yang Haji sampaikan harus bisa diterima oleh kalangan anak muda juga. Mungkin anak muda juga pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Betul. Saya sendiri sudah menerima pertanyaan itu karena dalam rangkaian acara melasti yang saya saksikan sendiri itu ada salah satu acaranya mengambil para pinandita membawa jerigen ngambil air ke tengah laut. Hati-hati. Kita ini dalam incaran generasi muda loh untuk hal-hal yang mereka anggap tidak logis. Itu dia. Nah, ini mungkin perlu dikaji ulang. Artinya apa? Loh, Hindu kan punya kemampuan. Misalnya sekarang seorang Sulinggi mampu membuat Narga Tirta. Bayangkan dengan Sabta Gangga. Bayangkan Gangga yang jauh, jauh di India sana bisa dihadirkan. Apalagi hanya energi yang dari laut dekat bisa dipindahkan. Mungkin caranya ya kita siapkan sarananya, air bersih, lalu Sang Sulinggi melaksanakan puja, memohon kepada Baruna atau Wisnu. Baruna kan hanya penjaga laut. Wisnu itu sebetulnya penguasanya. Mohon kepada beliau berdua, ya para dewa ini, supaya energi Tirta Kamandalu yang ada di tengah samudera itu masuk ke dalam sarana yang sudah siap. Benar-benar. Seperti itu. Selesai. Dan ini akan mengantisipasi bahwa tidak ada nanti tirta yang asin. Walaupun dicampur dengan air bersih dan air kelapa. Tetap saja kebersihan tirta itu akan menjadi pertanyaan. Tuh, ini melasti nih. Terus sekarang bagaimana supaya memberikan dampak kepada, artinya begini, kalau melasti dilaksanakan oleh umat Hindu ini benar, tepat, ya, dengan sarana yang memadai, lalu air itu di sebagian, ya, karena ini objeknya air, maka kita harapkan dunia ini akan berubah, maka ada perbaikan. Ini hebatnya, ya, ini hebatnya upacara Hindu. Tapi bagaimana caranya? Nah, kita tahu bahwa dalam teori Samkhya, Purusa bertemu dengan Pradana, maka baru terjadi ciptaan. Demikian juga ketika kita ingin memaksimalkan energi yang muncul dari sebuah upacara yang namanya melasti, maka kita perlu memadukan dua sumber energi, dua kekuatan alam, Siwa dan Durga, Lingga, Yoni. Caranya bagaimana? Kita tahu bahwa ada unsur-unsur yang menjadi simbol kekuatan lingga dari Siwa sebagai penguasa gunung, katakan demikian. Ya. Lalu ada laut. Ini kita
bukan. Artinya apa? Kita mencari sekarang benda-benda, bahan-bahan yang berasal dari gunung sebagai simbol kekuatan siwa, dan bahan-bahan dari laut. Tidak susah. Apa kita itu? pergi ke gunung, misalnya di Jakarta, kita punya gunung gede, Gunung Pangrango. Kita punya Gunung Salak. Naik ke gunung-gunung itu, ambil benda-benda yang ada di sana, mungkin tanah, mungkin pasir, mungkin bisa. batu. Bisa, Ji. Loh iyalah, ini kan mewakili. Nanti kita lihat bagaimana memadukan dua kekuatan ini. Dari laut kita ambil apa? Air laut, pasir, cukup. Campur dalam satu wadah. Sekarang masalahnya bagaimana membuat dua energi ini akan jadi satu, terpadu menjadi satu. Bagaimana? Ada benda-benda yang bisa mampu melakukan itu. Apa? Ini apa? Hanya 5 jenis kelapa kok. Oh, 5 jenis kelapa. Siwa di tengah. Ya? Lalu ada kelapa bulan mewakili Iswara di wilayah timur. Ada kelapa udang yang kulitnya coklat mewakili wilayah selatan, mewakili Brahma di sini. Wilayah barat kelapa gading. Wilayah utara kelapa hijau kulitnya, karena kita nggak punya kelapa hitam. Iya, kelapa hijau. Nah, di tengah kita pakai kelapa Sudamala. Sudamala itu kan yang kalau dipotong dia ungu. Iya. Kelapa yang 5 ini air yang dicampur dengan campuran antara bahan-bahan dari laut dan dari gunung. Siap, Ji. Selesai. Campur, kemudian letakkan sebuah daksina atau daksina pejati di situ. Sang pemumput upacara melaksanakan puja. Habis melasti, ini benda-benda campuran tadi dibagi 2. Separuh kembalikan ke laut. Nanti kan nyebar dia. Seluruh laut dengan ada unsur itu. Kemudian sebagian dibagi ke umat. Sedikit-sedikit, satu sendok. Nanti ini dibawa pulang ke rumah masing-masing, disebarkan di halaman. Sehingga di halaman pun, di rumah tiap-tiap umat akan ada energi. Kekuatan siwa dan Naga dan Yoni. Haji, itu tadi sangat panjang penjelasannya berkaitan dengan melasti. Tawur sekarang ya. Tawur lebih sama prosesnya. Bendanya sama juga, yang dari gunung, dari laut, campur. Hanya ini tidak dibuang ke laut, tapi dipendam di tempat upacara. Separuh dibagi ke umat. Tebar di halaman rumah umat. Sehingga apa? Bukan tebar, ditanam di halaman rumah atau di pot. Sehingga ada. Itu baru berdampak kepada alam dan kepada manusianya. Nah, Haji, sebelum pelaksanaan nyepi sampai ke setelah pelaksanaan nyepi, itu kan nanti ada beberapa rangkaian melastinya sampai Tawuragung, sampai ke Catur Berata. Itu yang paling penting itu sebenarnya yang mana? Sebetulnya tadi sudah sempat kita singgung bahwa sebelum nyepi dua-duanya penting, antara melasti dengan tawur. Jadi kalau umat mau mendapatkan benda-benda tadi untuk ditebar di halaman ataupun untuk ditanam di rumah, di halaman rumah, ya harus hadir saat melasti. Kan tidak mungkin sekarang panitia atau pinanditonya membawa ke rumah masing-masing. Harus ada yang ikut. Seperti itu. Dan juga nggak salah kalau misalnya benda-benda tadi, melasti tadi, ditebar di halaman pura masing-masing dan yang ditanam, nggak ada masalah. Nah, itu yang dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting sebelum Catur Berata. Ji, itu kan akan berdampak pada umat, pada individu. Nah, pada pelaksanaan ini apa yang harus disiapkan oleh setiap individu, setiap umat Hindu untuk menghadapi Catur Berata? Itu dimaksudnya. Ya, apa? Ya, kita perlu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan mentalnya apa? Upaya untuk menyucikan diri. Iya, kesiapan mental ini. Kita berusaha, karena besok kita akan melaksanakan yang namanya Catur Berata itu kan penghentian sementara kegiatan fisik. Ya kan, itu kan kegiatan fisik. Yang namanya Catur Berata itu, ya kan itu kegiatan fisik dihentikan. Tapi di sisi lain kegiatan rohani dibangkitkan. Karena pelaksanaan itu. Iya,
itu kita harus berpikir ya, besok ini nyepi Catur Berata. Oh, berarti saya harus menghentikan, ya, menyepikan raga dengan mengurangi atau membatasi kegiatan secara fisik yang biasa dilakukan. Ya, amati karya, amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelanguan. Ini berhenti dulu. Setelah itu besoknya baru setelah itu rohani dibangkitkan. Nah, pembangkitan rohani ini terkait dengan bagaimana kita memurnikan rohani kita dan mengembalikan kesadaran kita bahwa kita ini sekedar badan fisik. Dengan cara melakukan Catur Berata. Itu. Kita memurnikan, purifikasi ya, purifikasi rohani. Kemudian nanti kita akan menyadari bahwa oh ternyata kita ini bukan hanya fisik, kita juga Atman. Bahkan kalau ingin tahu sedikit tentang Atman, menurut 3 resi Ayurveda, resi Wasista, resi Susruta dan resi Caraka mengatakan bahwa Atman itu masuk ketika terjadi pertemuan Sukla dengan Swanita, sperma dengan ovum. Saat itu Atman masuk sebagai daya vital. Ya kan daya hidup yang vital Atman itu. Ini dan bahkan menurut Pak Nengadana ya, mungkin beliau baca dari sebuah Upanishad, ya mungkin ya Garbha Upanishad, bahwa 53 jam setelah dinyatakan hamil, positif hamil, Iswara mengisi Atman. Dan saat itu manusia sudah tercatat sebagai penganut Dharma. Menarik karena ketika saya bertemu dengan salah satu Guru Jaya, ya Guru Jaya itu panditanya umat Dayak Meratus, ya umat Hindu Dayak Meratus. Ya, pernah kami mengundang, Ji. Ya. Kita pernah mengundang dari Kalimantan juga, telah hadir di Hindu Channel. Mungkin pemirsa Hindu Channel yang mau melihat siapa yang kita undang, mungkin bukan yang disampaikan Aji, tetapi yang kita undang adalah dari Dayak Meratus itu. Ya. Saya pernah 2 kali ke Dayak Meratus di Bukit Ranai, Bukit Meratus di Ranai ya. Itu setelah kami berdiskusi dari sore hari sampai besok pagi. Guru Jaya itu panditanya mereka berbisik kepada saya, Pak, sebetulnya ketika terjadi pertemuan antara sperma dengan ovum, itu Atman sudah masuk, Pak. Sejak saat itu kita sudah Hindu sebetulnya. Ini kata Guru Jaya. Bayangkan. Jadi ini sejalan, seirama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nengadana itu. Memang sudah masuk, dan juga 3 resi Ayurveda itu sudah masuk Atman. Saat nyepi inilah kita sedang ya menyepikan raga dengan Catur Berata, membangunkan rohani, membangkitkan rohani, menyucikan atau memurnikan rohani, dan menyadari bahwa kita ini bukan sekedar badan fisik tapi juga Atman. Itulah esensi daripada Catur Berata itu. Ini yang jadi menjadi pemahaman baru bagi pemirsa Hindu Channel, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang akan melaksanakan Catur Berata penyepian. Kalau mau ya. Nah, Ji, kita akan berbicara tentang manfaat setelah kita melaksanakan perayaan Hari Nyepi, Hari Suci Nyepi. Nah, apa manfaatnya, Ji? Jelas manfaat untuk Buana Agung. Bagi orang-orang yang selama ini sengaja tidak sengaja merusak laut, samudra dengan mengotorinya, akan menerima dampak buruk setelah pelaksanaan melasti ini dilakukan dengan benar dan tepat. Kedua, demikian juga mereka-mereka yang merusak bumi, sehingga menimbulkan bencana misalnya, itu juga akan menerima pahala buruknya dari taur. Taur sendiri kan artinya bisa membayar. Taur juga bagi orang Jawa ruat bumi, menyucikan bumi, banyak. Tapi jelas dampaknya itu kalau kita melaksanakan secara benar dan tepat. Saya tidak mengatakan bahwa sekarang ini pelaksanaannya nggak tepat, tidak. Ya, tetapi kalau betul-betul tepat, dan inilah nilai betapa tingginya upacara-upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu. Bagi individu apa? Ya jelaslah, sebuah pola introspeksi diri, mengingat apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini, entah itu baik, entah itu buruk. Saatnya lah kita melakukan
introspeksi dan pencanangan untuk ke depan tidak lagi melakukan hal-hal yang buruk itu. Benar. Karena kan jelas umat Hindu dibekali dengan Trikaya Parisuddha, dengan konsep Dana Punya, berani memberi, dengan konsep Welas Asih, Tatuam Asih, Wasudeva Kutumbakam. Ini kembali saatnya kita mengkaji dan belajarlah untuk minta maaf kepada diri sendiri dan juga kepada alam semesta. Belajar. Apa sih susahnya? Cuman mengatakan maaf. Ini penting ini. Jadi sebetulnya secara umum saya bisa simpulkan bahwa pelaksanaan catur berata penyepian pada saat hari suci Nyepi ini merupakan salah satu jalan meniti ke arah peluang menuju moksa. Ini sebetulnya intinya. Ji, terakhir Ji. Pesan alam. Terakhir nih Ji dari Haji, pesan alam kepada pemirsa Hindu Channel. Jadi begini ya, pesan alam terkait dengan Nyepi ini memang mungkin orang akan meragukan pesan alam yang muncul. Saya hanya mendapat pesan agar sampai dengan Nyepi nanti ini supaya umat Hindu mengaturkan sesaji sederhana yang namanya segahan pancawarna di rumah masing-masing. Karena apa? Menjelang catur berata, penyiapan diri kita secara fisik maupun secara mental tidak semudah yang kita bayangkan. Akan banyak gangguan-gangguan yang muncul, yang merasa terganggu ya dengan proses yang kita lakukan menjelang Nyepi. Oleh karena itu kita harus membuat proteksi dan mengawali minimal areal di rumah kita dengan penyucian-penyucian walaupun sekedar segahan pancawarna. Ya, kalau di Jawa mungkin tumpeng yang itu, tumpeng moncowarno. Ya, kalau di Jawa ya. Tapi ya bagi orang Bali seperti saya ya, kami melakukan setiap hari sekarang sampai dengan Nyepi ini. Karena ini bukan ya tidak segampang yang kita bayangkan. Akan ada energi-energi yang negatif yang mungkin kita akan tergagalkan dalam menyiapkan diri ya secara fisik maupun secara mental untuk pelaksanaan catur berata yang menyepikan raga dan memurnikan rohani. Itulah pesannya. Pendek kok. Pendek luar biasa Ji. Hari ini pemirsa Hindu Channel sudah berbincang, diskusi, memberikan ilmu pengetahuan baru tentang perayaan Hari Raya Nyepi, dan kita akan mengundang dari pemerintah, Ji, mungkin nanti Hindu Channel akan mengundang. Jadi mungkin bisa jadi dari Dirjen Bimas Hindu, mungkin dari lingkungan pemerintahan. Nah, semoga beliau bisa hadir ke Hindu Channel dan bersama Aji membahas tentang perayaan Hari Raya Nyepi. Aji sekarang membahas perayaan Hari Raya Nyepi gitu. Besok juga akan membahas tentang seperti itu menurut pemahaman beliau. Terima kasih Ji sudah hadir ke Hindu Channel, dan pemirsa Hindu Channel, itulah yang bisa disampaikan, itulah yang bisa diterima oleh kita semua tentang perayaan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1944. Semoga selalu diberikan kedamaian, tetap selalu menjaga prokes, protokol kesehatan agar bisa terlaksana secara lancar dan baik. Kami tutup bersama dengan Aji Dewa Suratnaya dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Semuanya.